Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bersama bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada hari yang baru ini. Kasih kemurahan-Mu senantiasa menjadi kehidupan, kekuatan bagi kami. Tuhan, kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, menerima, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Hari Natal bagi kita semua. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sama seperti kita. Dia turun dari surga, lahir sebagai manusia untuk merasakan bagaimana penderitaan manusia itu. Sehingga lewat kelahirannya menjadi manusia, dia sungguh-sungguh menolong kita orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang tidak berdaya, orang yang memiliki kerentanan untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa hari ini adalah hari kedua atau 2 hari sebelum tahun 2022 berlalu. Saudara, bagaimana permenungan kita hingga saat ini? Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita menangkan, apa yang masih terus kita pergumulkan hingga akhir tahun 2022 ini. Tentu setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda, memiliki perjuangan pergumulan hidup yang berbeda-beda, dan bagaimana iman kita berproses di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Pasti setiap orang berbeda-beda cara menghadapinya. Nah, hari ini firman ini menyapa kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sekaligus menjadi ayat terakhir di dalam Alkitab, ayat penutup di dalam Alkitab, bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai kita. Dan kepada jemaat yang menerima wahyu ini dulu, jemaat mula-mula yang mengalami tekanan kehidupan yang teramat berat, mengalami persoalan demi persoalan sebagai risiko dari iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hupomone atau ketabahan itu harus sungguh-sungguh mereka pegang. Mereka bisa saja mati, menjadi mati martir oleh karena bertahan di dalam iman. Tetapi ada juga banyak orang yang meninggalkan imannya oleh karena tidak mau lekas mati. Karena ancaman bagi orang-orang beriman waktu itu adalah mereka nyawanya terancam. Nah, hari ini firman ini disampaikan lagi bagi kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan iman, mengandalkan kasih karunia Tuhan sepanjang tahun ini. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tabah hingga di akhir tahun ini?
Atau malah kita adalah orang-orang yang cengeng, orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang suka menggerutu, orang-orang yang suka merengek-rengek, orang yang suka berkeluh kesah, sedikit-sedikit berkeluh kesah. Atau kita adalah orang-orang yang tangguh, sekalipun ada beban berat, sekalipun ada tantangan berat, sekalipun ada hal-hal yang berisiko yang kita hadapi oleh karena iman kepada Kristus, tetapi kita sungguh-sungguh mengandalkan iman. Nah, kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa yang menjadi kehidupan bagi kita, sumber kehidupan bagi kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatan lain. Kalaupun manusia sering mengandalkan kekuatannya, apa yang ada di dunia ini, apa yang mereka anggap atau dunia ini dianggap sebagai segala-galanya, maka dunia ini adalah sesuatu yang terbatas. Sama seperti yang dinyatakan oleh kitab Wahyu, ini seperti kemah yang akan dibongkar. Tidak ada yang bertahan sampai selama-lamanya. Yang bertahan sampai selama-lamanya adalah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, permenungan bagi kita. Apa yang sudah kita alami, tentu semua hal harus disyukuri. Bagaimanapun itu dinamika iman, dinamika kehidupan kita, naik turunnya iman, naik turunnya kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup hari ini, untuk merasakan kasih karunia-Nya, memiliki kesempatan untuk datang kepadanya hari ini, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ini menjadi hari pengingat bagi kita, waktu pengingat bagi kita ketika kita dihantarkan untuk memasuki tahun yang baru yang akan segera kita masuki, dan tahun 2022 yang segera akan kita lewati. Maka peganglah kasih karunia, sola gracia. Hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, apapun mungkin juga pergumulanmu di tahun depan, bagaimanapun sukacitamu hari ini dan bagaimanapun sukacitamu di tahun yang akan datang, maka semuanya itu harus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maka segala kemuliaan itu harus kita junjung tinggi. Kemuliaan Tuhan Allah. Manusia penikmat damai sejahtera itu. Maka damailah hati kita. Mari sebelum kita meninggalkan tahun 2022 ini, mari hatimu, hatiku, kita berdamai semuanya. Ketika kita hari ini diberikan kesempatan, maka berdamailah dengan diri sendiri dan sesama orang lain dan seluruh ciptaan ini. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu telah menghantarkan kita untuk melihat, merasakan, menikmati, dan mensyukuri segala hal yang Dia anugerahkan kepada kita. Dan terpujilah Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, atas segala cinta kasih-Mu. Firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami hari ini, Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kami adalah hanya kasih karunia-Mu saja. Tidak ada yang lain, Tuhan. Sekalipun kami sering jatuh ke dalam dosa, kami sering begitu rapuh, lemah, dan sering meninggalkan Tuhan. Tetapi kasih karunia-Mu itu senantiasa menuntun kami, Tuhan, untuk senantiasa melihat dan mengalami bersama dengan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terbaik itu datangnya daripada-Mu. Tuhan Allah,
Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami semua Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepada-Mu saja, memuliakan-Mu Tuhan, dan selalu bersyukur kepada-Mu. Tahun 2022 akan segera berlalu, dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan biarlah kasih karunia-Mu dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami, menjadi sumber segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan oleh Roh Kudus, agar kami terus berhikmat dan semakin takut akan Engkau, sayang kepada-Mu, dan sungguh-sungguh mau bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami menjadi berkat. Jika sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami lewatkan, Tuhan, ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami, tolong pimpin kami Tuhan, agar semakin berbuah lagi dan semakin lebat lagi buah-buah roh yang boleh kami hasilkan sebagai tanda iman kami kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.